Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Andika, NIM D400 1894, kelas D, UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut. Di sini saya akan mempraktekkan tentang analisa generator magnet permanen dan tidak permanen. Yang pertama yaitu generator magnet permanen. Nah, prinsip kerja generator magnet permanen tersendiri yaitu prinsip kerja generator atau dinamo DC sama dengan generator AC. Namun pada generator DC, arah arus induksinya tidak berubah karena DC. Kalau AC itu berubah-ubah seperti itu. Hal ini disebabkan cincin yang digunakan pada generator DC berupa cincin belah atau komutator. Pembangkit tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara. Yang pertama dengan menggunakan cincin seret atau menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Yang kedua dengan menggunakan komutator menghasilkan tegangan DC. Jadi untuk mengetahui itu tegangan DC atau untuk mengetahui generator DC maupun AC itu dilihat dari cincin yang dipakai. Misalkan untuk generator DC itu komutator yaitu belah ya. Jadi untuk slip ring yang digunakan oleh AC itu cincin seret. Jadi ada dua yaitu cincin yang di luar dan di dalam seperti itu. Kemudian ini proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini ada gambar A, ada gambar B, dan ada gambar C. Nah, kemudian jika rotor dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terbesar terjadi saat rotor menapeti posisi seperti gambar A dan C. Nah, ini rotornya yang lingkaran ini, dan N dan S ini sebagai magnetnya. Nah, tegangan induksi terbesar terjadi pada saat rotor menapati gambar A dan C. Nah, kenapa ini terbesar? Karena pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh penghantar. Jadi ini yang bentuk lingkaran ini berpotongan dengan magnet seperti itu, sehingga terjadi perpotongan magnet secara maksimum seperti ini porosnya. Nah, kemudian sedangkan posisi jangkar pada gambar B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan pengantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan ini disebut daerah netral. Nah, ini kan perpotongannya lurus, bukan menghadap ke magnet ya, tetapi ini kiri kanan nggak ada perpotongannya dengan magnetnya seperti itu. Nah, ini jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa dua cincin, disebut juga dengan cincin seret seperti tunjukkan gambar 1 ini, maka dihasilkan listrik AC. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada dua cincin ya, berbentuk sinusoidal bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin. Gambar 2 dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua gelombang positif. Nah, ini untuk yang DC yang permanen menggunakan ini komutator seperti itu karena menghasilkan DC gelombang positif seperti itu. Rotor dari generator DC akan menghasilkan tegangan induksi bolak-balik sebuah komutator berfungsi sebagai penyearah tegangan AC. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator DC sebanding dengan banyaknya putaran dan besarnya arus eksitasi atau arus penguatan medan. Seperti itu mungkin. Nah, jadi bedanya kenapa ini cincin dan kemudian ini belah. Nah, untuk yang cincin slip ring ini digunakan untuk yang AC. Kemudian yang untuk komutator belah ini digunakan untuk yang DC. Seperti itu. Nah, ini komponennya yang dihasilkan oleh generator DC yaitu stator. Stator itu bagian mesin yang diam. Jadi pada mesin ini yang diam dan tidak berputar itu merupakan stator. Nah, terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Kemudian untuk yang rotor yaitu bagian mesin DC yang berputar. Nah, jadi bagian dalam mesin ini yang semuanya bergerak itu dinamakan rotor. Apa aja? Yaitu komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Nah, ini komponen-komponen penyusun generator DC. Itu yang pertama piringan tutup. Piringan tutup pada ujung rumah sebagai dudukan bantalan-bantalan sebagai tempat
berputarnya armatur bantalan yang terpasang pada plat penutup untuk menahan beban torsi. Nah, intinya yaitu untuk menahan beban torsi. Kemudian yang kedua, pool kumparan medan atau sepatu kutub, yaitu pool kumparan medan yang biasa disebut sepatu kutub dikonstruksi dari besi tuang. Pada bagian dalam dibentuk cekung untuk menyesuaikan bentuk kontur bulat dari armatur dan mengurangi hambatan magnetit. Jadi pool kumparan medan ini berfungsi untuk mengurangi hambatan magnetit dari jarak udara seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, kumparan medan, yaitu kumparan medan digulung dengan kawat yang berukuran kecil dengan tahanan relatif besar. Kemudian yang keempat, armatur atau angker, yaitu dinamo dikonstruksi dari plat-plat yang disusun berlapis-lapis yang disatukan dalam satu poros. Yang kelima, komutator. Komutator terdiri dari segmen-segmen dari tembaga, dibentuk irisan memanjang searah dengan poros masing-masing diisolasi satu dengan yang lainnya dan dengan poros diisolasi oleh mika atau phylonic resin. Ini komutator yang berbentuk cincin belah tadi untuk generator DC. Kemudian yang terakhir, kipas pendingin. Kipas pendingin terletak di bagian depan dan menyatu dengan pool penggerak penggarakan udara pendingin ke dalam generator. Jadi untuk pendinginan mesin, jadi nanti mesin dari generator tersendiri itu tidak cepat panas ya, jadi bisa menggunakan kipas pendingin. Nah, ini untuk yang generator magnet non permanen, yaitu atau disebut dengan generator AC. Dalam prinsip kerja generator AC ini kan bergerak, ini kan menggunakan cincin yang seret tadi, yang menggunakan slip ring karena ini berbentuk lingkaran dan bukan belah. Jadi prinsip kerjanya seperti hukum Faraday, di mana tegangan akan menginduksikan pada konduktor, dan ketika konduktor diisolasi maka akan memotong garis-garis gaya. Dan kemudian nilai tegangan itu dapat dilihat dari jumlah lilitan, kemudian kuat arus medan magnet, seperti itu. Mungkin penjelasannya yang jelas seperti ini sudah saya catat. Dimana generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday, dimana jika sebatang pengantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada pengantar tersebut akan tercipta gaya gerak listrik. Nilai dari tegangan dipengaruhi oleh jumlah lilitan, kuat medan magnet, dan kecepatan putaran. Prinsip generator ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tegangan akan diinduksikan ke dalam lilitan konduktor pada stator. Nah, ini bahwa tegangan akan diinduksikan ke dalam lilitan konduktor pada stator apabila lilitan konduktor pada tersebut gerak pada medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya. Nah, jadi perputaran ini akan memotong garis-garis gaya yang nantinya bergerak ini akan menghasilkan medan listrik yang kemudian dapat ditransmisikan ke konsumen-konsumen yang ada, seperti itu. Nah, ini komponen penguatan ini sebenarnya sama seperti DC, cuman ini komponen penguat ini seperti kayak kalau di AC itu menggunakan karena menggunakan medan magnet yang enggak permanen, maka pada penguatannya itu dibutuhkan komutator. Dan kemudian pilot exciter ini sebagai udara, celah udara, dan slip ring ini yang cincin syarat tadi yang digunakan untuk sebagai AC tadi. Nah, seperti ini ada lilitan penguat, kumparan stator, rotor ini yang bergerak, ini ada kutub. Nah, jadi ada terminal alternator. Seperti itu. Jadi fungsinya sama, cuman di sini AC itu fungsinya untuk berupa arus bolak-balik, sedangkan yang DC tetap. Nah, analisa rangkaian delta. Nah, ini unit pengontrol, ini break unit, ini catuh daya universal, dan ini beban. Nah, analisisnya di mana rangkaian di atas dirangkai secara delta, kemudian dihubungkan ke beban. Ini beban. Untuk unit pengontrol dan break unit dirangkai pada gambar dengan fungsi di mana break unit sebagai sumber gerak. Sebagai sumber gerak yang dimana perputaran kecepatan break unit dapat diatur menggunakan unit pengontrol. Kemudian catuh daya menggunakan tegangan DC, yaitu terminal positif dan negatif, kemudian terminal PE sebagai ground.
Terminal positif dan negatif disuplai ke rotor dari generator. Jadi ini generator, sedangkan yang PE ini sebagai ground dan plus min ini sebagai terminal yang kemudian akan disuplai ke generator ini. Untuk rangkaian star fungsinya sama seperti delta, hanya saja di perbedaannya hanya di rangkaian generatornya, dimana unit pengontrol ini sebagai pengontrol kecepatan dari break unit, kemudian satu daya ini dan PI nya sebagai ground, dan terminal dari plus minnya kemudian disuplai ke generator ini sebagai bebannya. Kemudian untuk rumusnya, untuk mencari frekuensi itu NR sama dengan kecepatan rotor atau RPM dikali P, dimana P ini sama dengan kutub per 120. Kemudian untuk rumus tegangan delta, dimana VLL nya itu sama dengan VLN sama dengan tegangan eksitasi. Jadi semisal tegangan eksitasinya 50, maka otomatis VLL nya sama dengan 50. Kemudian untuk rumus tegangan star, bedanya di sini hanya dikali akar 3, dimana VLL sama dengan VLN kali akar 3. Nah, sama dengan tegangan eksitasi kali akar 3. Jika tegangan eksitasinya 50, maka langsung 50 dikali akar 3, kemudian kan ketemu dari tegangan star yang dikeluarkan. Kemudian setelah ketemu daya dan tegangannya, baik itu delta atau star, kemudian masuk ke rumus arus, dimana P ini sebagai daya per akar 3 dikali VLL nya itu diketahui dari rumus sebelumnya dari sini, dan cos theta nya itu sudah diketahui yaitu 0,97 derajat. Kemudian ini contoh soalnya, dimana sebuah generator hubung delta 4 kutub ini sebagai P nya mempunyai tegangan eksitasi. Nah, ini VLL nya ataupun sama dengan VLN yaitu 50 volts, dengan percepatan rotornya ini NR sebesar 1200 rpm dengan P besarnya ataupun daya yaitu 24 watt. Hitung frekuensi VLL dan kuat arus. Jadi langkah pertama yaitu frekuensi, dengan rumus NR nya sudah diketahui yaitu 1200 rpm kali P ini sebagai kutubnya yaitu 4 kutub per 120, hasilnya yaitu 40 Hz. Jadi frekuensi pada generator hubung delta tersebut sebesar 40 Hz. Dan kemudian untuk VLL sama dengan VLN sama dengan tegangan eksitasi. Jadi VLL nya itu disamadengankan dengan tegangan eksitasi. Kemudian di sini tegangan eksitasinya sebesar 50 volt, maka otomatis VLL sama dengan VLL yaitu ketemunya 50 volt. Kemudian untuk mencari arus totalnya, tinggal memasukkan rumusnya P ini sebagai dayanya yaitu 24 watt, kemudian akar 3 kali VLL nya sudah diketahui dari sini yaitu 60 volt, dan kemudian cos theta nya sudah diketahui untuk 0,97 derajat yaitu hasilnya 0,28 ampere. Kemudian contoh yang kedua ini untuk yang star, sama langkahnya seperti tadi, hanya saja di sini perbedaannya hanya di pencarian VLL nya. Jadi VLL nya di sini dikali 3, dimana tegangan eksitasi sudah diketahui, maka selanjutnya dikali akar 3, maka ketemu dengan 299,80 volt. Kemudian setelah itu masuk di rumusnya, sama P ini sebagai dayanya yaitu 100 watt, akar 3, kemudian VL nya ini yang dikali akar 3 tadi dikali cos theta nya sama 0,97 derajat dengan hasil 0,229 ampere. Dan ini dua penggunaan generator pada pembangkit listrik. Yang pertama yaitu penggunaan generator pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dimana pada pembangkit listrik di PLTA ini inti bahan yang digunakan berupa air, turbin, generator, dan transformator. Nah, dimana air ini dijadikan sebagai sumber penggerak pada turbin. Jadi turbin bergerak ini karena gerakan air yang mendorong turbin berputar. Kemudian turbin akan bergerak atau memutar pada generator, sehingga generator menghasilkan listrik yang kemudian akan disuplai ke transformator. Generator dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan motor induksi. Jikalau generator dapat menghasilkan listrik, maka motor induksi tersebut akan berputar. Jadi inti untuk penggerak turbin itu penggeraknya itu berupa air, kemudian turbin tersebut akan memutar generator yang menghasilkan energi listrik yang kemudian akan disuplai ke transformator. Dan kemudian
Yang kedua, penggunaan generator pada PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Ini di mana angin akan memutar sudut-sudut turbin, kemudian akan memutar rotor pada generator. Jadi generator mengubah energi gerak angin tadi menjadi energi listrik sesuai dengan hukum Faraday, di mana bila terdapat pengantar pada suatu medan magnet, maka pengantar tersebut akan menghasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan pada flux yang menghasilkan tegangan dan arus listrik yang kemudian akan masuk ke transformator untuk menaikkan tegangan yang kemudian akan ditransmisikan ke konsumen. Jadi intinya turbin akan bergerak karena sudut-sudut tersebut ada angin yang menggerakkannya. Kemudian generator juga akan berputar dan kemudian akan menghasilkan energi listrik, yang dimana energi listrik dari angin turbin tersebut akan disuplai ke transformator dan kemudian akan ditransmisikan ke konsumen tegangan yang lebih rendah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.